Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Banyak orang berbondong-bondong datang dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan dalam perikop ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita selalu diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai penuntun hidup kita, supaya hidup kita selalu terarah padanya. Pertanyaan yang muncul adalah,
setelah mendengar sabda Tuhan, kemudian bagaimanakah sikap kita? Sikap yang kita ambil menentukan apakah sabda itu berbuah atau justru mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang ditanam dalam diri kita menjadi sia-sia, tidak tumbuh apalagi berkembang apabila tidak didukung dengan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu setia mendengarkan sabda Allah. Kualitas tanah kepribadian diri kita sebagai landasan benih itu ditentukan oleh sikap diri kita sendiri akan sabda Tuhan. Benih dan pupuknya mempunyai jaminan kualitas yang tidak terbantahkan. Namun, jika hanya didiamkan saja, tidak pernah dirawat, semuanya akan menjadi sia-sia. Jika benih itu tumbuh sangat kecil, tidak tumbuh sempurna dan berbuah lebat, juga akan menjadi sia-sia belaka. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas hidup sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah kebaikan sebagai perwujudan nyata dari kesetiaan mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Kita bisa mengukur kualitas hidup itu. Buah-buah apa yang sudah kita hasilkan? Seberapa banyak buah-buah kebaikan yang sudah kita hasilkan? Saudara-saudariku yang terkasih, benih itu adalah iman yang Allah taburkan dalam diri kita. Kita adalah tempat jatuhnya benih itu. Kita diberi kebebasan untuk menentukan perjalanan iman kita. Apakah kita menjadi tempat yang baik bagi benih itu untuk tumbuh, atau justru sebaliknya? Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu membuat aksi positif yang mengembangkan kualitas hidup setelah mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berpartisipasi dalam karya ilahi dengan saling berbagi nilai-nilai kebaikan manusiawi kita kepada sesama. Semoga hidup kita semakin menjadi pujian bagi yang ilahi. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu selalu menjadikan sabda-Mu sebagai keselamatan kami. Ajarilah kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Semoga perkataan kami menjadi cerminan dari perkataan-Mu sendiri, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami
di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.